Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proyek kerusakan motornya ya. Kita buka file proyek PR motor. Di PR motor VBP kita double klik. Dalam satu proyek ini bisa terdiri dari beberapa form. Ini contohnya proyek motor ini ada form macam untuk macam kerusakan, form jenis, form ciri, dan form penelusuran. Cuma kalau kita jalankan ini, kita jalan start, yang tampil hanya salah satu form. Ini misalkan yang tampil penelusuran, kalau kita mau menjalankan form yang lain, kita rubah startup-nya. Lewat menu project, property, startup-nya ini kita rubah. Misalkan kita ingin menjalankan form macam ini kita rubah ke form macam dulu. Nanti kalau kita start, yang tampil form macam. Sekarang caranya supaya dengan satu kali start, dengan satu kali tombol start, ini kita bisa menjalankan lebih dari satu form. Caranya kita membuat form menu. Nanti kita jalankan satu kali start form menu, bisa menjalankan beberapa form. Pertama, tambahkan form baru, simpan dengan nama menu. Menambah form baru lewat menu project, add form, klik tombol open. Nanti ada form baru, otomatis namanya form 1. Kita atur posisinya, start posisinya tengah layar, center screen. Untuk merubah nama form ini, kita klik menu file, save form 1. Ini diberi nama menu, namanya menu. Kita klik di sini menu. Ini kalau kita simpan, kita save, yang berubah nama yang di dalam kurung ini. Nanti menjadi menu .frm. Yang di dalam kurung ini. Ini nama file formnya, sedang yang di luar kurung ini nama objeknya, nama objek formnya ini. Untuk merubah nama yang di luar kurung lewat property name. Property name, kita beri nama yang sama menu. Ini kalau kita enter yang berubah ini, yang di luar kurung. Berikutnya untuk membuat menu, kita bisa menggunakan menu editor. Menu editor ini letaknya di menu tool ini. Anda klik menu ini tool. Ini ada menu editor. Kalau submenu editor ini tidak aktif, menu editornya ini tidak aktif. Untuk mengaktifkan Anda klik area kosong pada form. Ini Anda klik sembarang area kosong pada form. Kita klik kembali tool. Sekarang menu editornya aktif. Cara membuat menu, caption ini keterangan menunya, name ini nama menu untuk kode program. Caption ini boleh menggunakan spasi, misalkan macam kerusakan, ini pakai spasi. Kalau name tidak boleh menggunakan spasi. Kalau ini tidak ada tanda titik, ini berarti menu utama. Kalau ada tanda titik, ini submenu. Tanda titik nanti bisa kita tampilkan atau kita hilangkan dengan tombol panah.
Kalau panah kanan ini menampilkan tanda titik untuk submenu. Kalau panah kiri menghilangkan tanda titik untuk menu utama. Panah atas bawah ini menggerakkan ya, menggerakkan memilih menunya. Next ini untuk ke menu berikutnya. Kita mulai dari menu pakar. Menu pakar. Ini kita ketik di captionnya pakar. Namanya bebas, kita samakan boleh pakar. Nanti kita lihat di sini sudah tampil ya. Ini menu utama, ini sebagai menu utama pakar. Untuk ke berikutnya klik tombol next. Nanti ini akan turun ya. Kita lihat di bawah menu pakar, ini ada submenu macam kerusakan. Ada tanda titik berarti submenu. Untuk menampilkan tanda titik, klik panah kanan. Nanti ada tanda titiknya. Kita ketik di sini macam kerusakan. Macam kerusakan. Name-nya ini bebas ya. Kita beri nama misalkan in macam. Input macam maksudnya ya. In macam. Hurufnya bebas, boleh huruf besar atau huruf kecil. Ini kita next lagi. Ini masih submenu ya. Jenis kerusakan, ciri kerusakan. Kita tambahkan di sini jenis kerusakan. Kita beri nama in jenis, input jenis. Next lagi. Lalu ciri kerusakan. Ciri kerusakan. Kita beri nama in ciri. In ciri. Nah, next lagi. Kalau berikutnya ini membuat menu utama. Ini tidak ada tanda titik berarti menu utama ya. Menu utama pemakai. Menu utama pemakai. Untuk menghilangkan tanda titik, kita klik panah kiri. Ini pemakai. Pemakai. Name-nya sama ya. Pemakai. Kita next. Next, lalu di bawah pemakai ini submenu ya, submenu penelusuran kerusakan. Penelusuran beri tanda titik dulu ya. Ini submenu di panah kanan beri tanda titik. Lalu captionnya penelusuran kerusakan. Kita beri nama penelusuran sama aja, penelusuran kerusakan. Tanpa spasi ya. Kalau name-nya ini tidak boleh pakai spasi ya. Penelusuran kerusakan. Ini namanya bebas dengan syarat tidak boleh sama dengan nama salah satu form ini ya. Jadi di sini sudah ada penelusuran, ini tidak boleh penelusuran. Namanya bebas tapi tidak boleh sama dengan nama salah satu form. Kita lanjut setelah penelusuran kerusakan. Ini menu utama selesai. Selesai keluar dari program. Ini menu utama selesai berarti tanda titiknya kita hilangkan. Pakai panah kiri. Menu utamanya selesai. Kita beri nama sama selesai. Lalu next. Ini submenu berarti kita beri tanda titik panah kanan. Captionnya keluar dari program. Kita beri nama keluar gitu sih.
Ini kalau kita oke, nanti di sini tampilnya di sini ada menu utama, pakar, pemakai, dan selesai. Ini hasilnya. Ini kita klik, ini jadi menu, ada menu ini. Nah, ini untuk membuat menunya. Sekarang kode programnya ya. Ini kalau kita jalankan, berarti kita rubah dulu project property. Kita jalankan dari form menu, yang jalan form menu. Oke. Nanti kalau kita start, yang tampil form menu. Ini nanti kita atur supaya kita klik macam, kalau ini kita klik, tampil form macam kerusakan. Ini belum tampil karena belum diberi kode program. Sekarang kita masuk ke kode program dari form menu. View kode. Ini kalau kita klik drop list yang kiri, berisi objek-objek yang tadi ya. Ada in jenis, in macam, in ciri ya. Kita mulai dari in macam. Kalau kita klik submenu in macam, ini akan menampilkan form macam. Perintah untuk menampilkan form macam titik show. Tampilkan form macam gitu ya. Kita coba lihat hasilnya, kita jalankan. Kita klik. Kalau ini saya klik menjalankan ini macam titik show. Ini hasil dari perintah ini ya, macam titik show. Nah, kalau pada saat bersamaan ini tampil lebih dari satu form, nanti bisa diatur formnya ini dikunci atau tidak. Kalau kita bisa mengaktifkan form yang lain, berarti formnya tidak dikunci. Sekarang caranya kalau kita ingin mengunci form, supaya kalau formnya ini aktif, kita tidak bisa mengaktifkan form yang lain. Kalau formnya ingin dikunci, ini tambah ISO 1 gini. Sekarang kita lihat bedanya. Kalau kita klik bakar macam kerusakan, ini kita klik yang lain tidak bisa. Ini dikunci ya. Kita lanjutkan perintahnya. Sekarang untuk menjalankan form jenis, berarti kalau kita klik in jenis. In jenis klik, ini menjalankan jenis titik show. Lalu in ciri, ini menjalankan ciri titik show. Penelusuran ya, penelusuran kerusakan. Ini menjalankan form penelusuran titik show. Yang terakhir keluar dari program nih, keluar ini keluar unlock nih. Kita start. Ini kita klik macam kerusakan, ini tampil form macam, jenis kerusakan, tampil form jenis. Lalu ciri kerusakan, tampil form ciri. Lalu ini penelusuran. Dan terakhir keluar dari program. Oke,
Ya, ini fungsinya form menu ya. Kita bisa menjalankan beberapa form dengan satu kali start. Suatu program ini kadang digunakan lebih dari satu pemakai, satu orang ya. Contohnya ini yang menggunakan nanti ada pakar, ada pemakai. Nanti kita buat form login untuk mengatur hak akses usernya ya. Kalau yang menggunakan pemakai yang tampil hanya form, hanya menu pemakai dan selesai. Kalau yang menggunakan pakar hanya tampil form menu pakar dan selesai. Kalau yang menggunakan pemakai hanya tampil menu pemakai dan selesai. Kita lanjutkan dengan membuat form login. Form login. Tambahkan form baru, simpan dengan nama login. Project, add form, open. Ini form 1 untuk merubah. Kita atur file save form 1. Kita beri nama login. Save. Terus nama objeknya ini kita rubah lewat property name, beri nama sama login. Kita atur posisinya di tengah layar, start posisinya center screen ya. Sekarang objeknya yang pertama ini menggunakan option button. Option button pakar dan pemakai. Option button untuk ini ya. Ini namanya option button. Kita drag ke sini. Ini yang pertama kita beri nama UB pakar ya. Namanya UB pakar. Option button pakar. Untuk mengganti tulisan option ini kita gunakan properti caption. Kita isi pakar. Lalu kita buat lagi option button. Ini kita beri nama UB pemakai. Captionnya pemakai. Lalu kita buat nama dan password, X nama dan X password. Kita buat label, captionnya nama. Lalu kita buat lagi label. Captionnya password. Kita tambahkan textbox untuk input datanya, nama dan passwordnya. Ini pakai textbox ini. Ini kita teksnya kita kosongkan. Kita beri nama X nama. Lalu kita buat lagi textbox. Ini kita beri nama X password. X password.
Teksnya ini kita kosongkan ya. Teksnya kita kosongkan, properti teksnya. Supaya nanti yang password yang kita ketik tidak kelihatan, kita isi properti password char ini. Password char kita isi tanda bintang. Yang terakhir tombol login dan close. Kita copy ini aja ya. Yang sudah ada. Login. Ini yang ini kita beri nama cmd login. cmd login. Captionnya login. Lalu yang ini cmd stop atau close sama ya. cmd close. Captionnya close. Nah ini ya. Nah, ini desain formnya. Fontnya kita besarkan gitu. Sekarang masuk kode program. View kode. Yang pertama saat form aktif, X nama, password ini kita nonaktifkan ya. Biasakan kalau form aktif ini jangan diketik ya. Form aktif itu Anda klik drop list yang kiri, klik form, lalu klik drop list yang kanan, prosedurnya Anda pilih aktif. Ini untuk menghindari salah pengetikan. Baru kita masukkan kode programnya saat form aktif. Kalau berikutnya, ini saat diklik OB pakar, kalau kita login sebagai pakar, kita harus mengisi nama dan password. Nah, kalau kita login sebagai pemakai, kita tidak perlu mengisi nama dan password. OB pakar, klik ya. Ini sudah klik. Kita tinggal masukkan kode programnya. Lalu OB pemakai ya. OB pemakai. Setelah itu saat kita klik tombol login nih, saat kita klik tombol login, kalau kita login sebagai pemakai, ini nanti yang tampil pakar ini tidak tampil ya. Pakar visible force itu menu pakar tidak tampil, pemakai tampil. S ini kalau kita login sebagai pakar, nanti dideteksi. Nama, kalau namanya Stekom dan passwordnya Stekom, berarti menu pakar tampil, pemakai tidak tampil. Ini menampilkan form menu.
S ini kalau passwordnya salah. Kalau passwordnya tidak stay count, pesannya password salah. Ini CMD login nih. CMD login. Yang terakhir, kalau kita klik tombol stop. Ini form tutup stop sama dengan close tadi ya. Kalau kita klik CMD close, mengakhiri ini bisa pakai perintah N. Bisa unlock-nya bisa N. Ya. Kalau sini sudah, sekarang kita atur project startup-nya, kita pindah ke login. Kita pindah ke login. Kita jalankan. Kalau saya login sebagai pemakai, ini dinonaktifkan. Kita tidak mengisi nama dan password, langsung login ya. Nanti yang tampil berarti menu pemakai dan menu selesai. Akarnya tidak tampil ya. Kita kalau kita login sebagai pakar, kita harus mengisi nama dan password. Kalau passwordnya tidak stekom atau namanya tidak stekom, kita login passwordnya salah. Kalau kita isi stekom, passwordnya stekom. Kalau loginnya benar, passwordnya benar, nanti berarti yang tampil hanya menu pakar dan selesai. Ini gunanya login ya, untuk mengatur hak akses sesuai yang login. Nah, ini untuk form menu dan form login nih. Kemarin teman Anda ada yang programnya salah, sudah mengirimkan programnya. Kita lihat dulu ini ya, cara membetulkan kesalahan nih. Kalau ada kesalahan program, cara membetulkan. Coba ini kita jalankan, nanti lihat kesalahannya di mana. Ini salahnya, kalau kita oke nanti dilihat posisi salahnya. Kita debug nanti ditampilkan posisinya. Nah, ini salahnya di TB macamnya. Di TB macam. Kalau ada kesalahan ini untuk menghilangkan simbol warna kuning, di N dulu. Klik N. Kita ke desain form pada TB macam. Kalau Anda membuat ADODC, perhatikan connection string ini harus diisi. Connection string itu untuk koneksi ke database-nya. Kalau kita menggunakan database akses, pastikan providernya Microsoft Z4. Lalu koneksinya ini Anda ambil database DB Motor ini. DB Motor. Untuk menghindari kesalahan drift dan folder, ini drift foldernya Anda hapus. Hanya DB Motor saja ya. Hanya DB Motor. Lalu tes koneksi. Ini oke. Ini untuk koneksi ke database, connection string. Lalu untuk koneksi ke tabel, pastikan record source-nya terisi.
Ini berarti sudah ya. Kita jalankan lagi. Kita klik. Nah, ini salah ya. From, bukan form. Bedakan form dan from. From dari. Ya. Kita oke, debug, dilihat salahnya. Ini N dulu. Masalahnya di sini ya. From. Nah, ini sama ya. Ini harusnya from. Oke, debug. Ini di N dulu. Ini from jenis. Ini ya. Ini misalkan J001. Ini datanya ini sama ya. Ini salah lagi from ya. Oke, didebug dulu. N untuk menghilangkan warna kuningnya. Terus dibetulkan from ya. Nah, ini datanya harusnya tampil beberapa baris ya, supaya bisa dibaca lengkap. Ya. Kalau ini yang tampil hanya satu baris. Ini form jenis ya, form jenis. Supaya teksnya ini bisa tampil beberapa baris, multiline, properti multiline ini Anda rubah ke true. Rubah ke true. Ini nanti bisa tampil beberapa baris. Kalau saat ini diklik, ini harusnya tampilannya melebar, tidak terpotong ya. Ini yang drop down ini ya. Ini berarti ada kesalahan di drop down. Nah ini ya, drop down kurang D. Nah ini kalau Anda ketik biasa, Anda tidak klik panah kiri, panah kanan. Berarti ini harusnya kalau X macam drop down, Anda klik panah kiri, klik X macam, lalu klik drop list yang sebelah kanan, klik drop down. Nah, kalau ini Anda tidak mungkin salah ketik, ya. Menghindari salah ketik. Drop down ini supaya saat datanya tampil dibuat lebarnya 5000. Drop down tuh ini datanya tampil gini. Ini namanya drop down ya. Ini kan kelihatan lebar. Ini diatur lewat bit. Nah itu cara kalau ada kesalahan ya, cara membetulkan ya. Jadi untuk kalau Anda membuat Arduino DC ini pastikan connection string dan record source-nya terisi. Ini untuk koneksi ke database, connection string. Yang ini untuk koneksi ke tabel. Kalau saat connection string, saat bit ini ya, ini hanya nama database-nya ya. Kalau Anda memilih ini kalau ada drift dan folder ini Anda hapus saja. Drift dan folder ini Anda hapus. Ini untuk menjaga kalau Anda menyimpannya di flash disk supaya tidak ada kesalahan saat Anda menggunakan komputer yang berbeda. Karena drift untuk flash disk antar komputer
belum tentu sama, kadang beda. Nah, kalau Anda sudah bisa, nanti kalau ada kesalahan dicoba ya, dicoba betulkan. Nanti setelah nanti ada classroom ya. Programnya nanti ada kumpulkan di classroom. Nanti setelah pertemuan minggu depan berarti ya, pertemuan ke-7, saya beri link untuk ke classroom. Nah, masih ada pertanyaan ini untuk silakan yang ada fasilitasnya yang sudah punya program VB6 dan laptop atau komputer. Ini absen seperti biasanya nanti ya. Kalau sudah siap saya beritahukan di WA ya. Yang punya programnya dibuat, punya program VB6-nya dicoba program ini. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk presensi itu bisa sampai jam 23.59 ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.